Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal. Langsung saja pada bagian identitas jurnal. Nama reviewer Zidan Khalid Al-Faiz dengan NIM 232101030079. Tanggal 11 Desember. Di sini ada nama penulis. Yang penulis pertama Heroza Firdaus, penulis kedua Azkia, penulis ketiga Gupo, penulis keempat Fitri, penulis kelima Ika. Tahun 2022. Judul Analisis Evaluasi Program Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Tipe jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume 4, nomor 4 dan halaman 686 sampai 692. Untuk yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Di sini yang pertama adalah latar belakang. Sejatinya, pendidikan formal evaluasi begitu penting keberadaannya. Dengan adanya evaluasi, guru menjadi tahu nilai arti kinerjanya selama melaksanakan proses belajar mengajar. Begitupun pentingnya dalam evaluasi pembelajaran. Sedangkan pengembangan kurikulum evaluasi dapat memberikan informasi untuk merencanakan perbaikan kurikulum yang akan ditetapkan dan dimasukkan ke dalam sistem. Yang kedua, landasan teori. Dalam jurnal tersebut, landasan teori yang digunakan mengacu pada konsep evaluasi kurikulum sebagai proses yang dinamis dan kontekstual, serta pada kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya kebijakan Merdeka Belajar. Yang ketiga, ada subjek. Jurnal ini tidak memiliki subjek penelitian secara langsung karena menggunakan metode studi pustaka, yang berarti tidak melibatkan partisipan atau responden tertentu. Yang selanjutnya yaitu metode. Penulisan dalam jurnal ini menggunakan metode studi pustaka karena jurnal ini merupakan studi pustaka. Tidak ada instrumen salah intonasi. Yang selanjutnya adalah metode. Penulisan dalam jurnal ini menggunakan metode studi pustaka karena Yang selanjutnya yaitu metode. Penulisan dalam jurnal ini menggunakan metode studi pustaka. Karena jurnal ini merupakan studi pustaka, tidak ada instrumen penelitian secara langsung, seperti kuesioner ataupun wawancara. Sebagai gantinya, penulis menggunakan literatur dan dokumen, seperti contohnya jurnal ilmiah, dokumen peraturan pemerintah, seperti Permendikbud nomor 21 tahun 2016 dan Permendikbud nomor 104 tahun 2014. Data kebijakan dan laporan, termasuk laporan PISA 2019. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian. Jurnal ini tidak memuat pelaksanaan penelitian lapangan atau eksperimen karena metode studi pustaka. Dalam studi pustaka, penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan. Jadi, apa sih hasil dari pembahasan dari jurnal tersebut? Hasil pembahasan jurnal tersebut menunjukkan perbandingan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 didasarkan pada landasan filosofis bangsa Indonesia, sosiologis, dan psikopedagogis, dengan tujuan utama membentuk individu yang kreatif, inovatif, dan juga produktif. Namun, dalam implementasinya, kurikulum ini menghadapi berbagai tantangan seperti penilaian yang rumit dan metode pembelajaran yang belum sepenuhnya efektif. Sebaliknya, kurikulum Merdeka hadir dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berfokus pada kebebasan berpikir serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Kebijakan ini menawarkan penyederhanaan rancangan pembelajaran bagi guru, mengganti ujian nasional dengan asesmen, kompetensi minimum, dan survei karakter, serta menanamkan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan literasi teknologi. Penilaian berbasis autentik seperti portofolio dan tugas kelompok juga menjadi salah satu keunggulan kurikulum Merdeka. Namun, implementasi kedua kurikulum ini tidak lepas dari tantangan. Kurikulum 2013 seringkali diwarnai dengan ketidakpahaman pendidik terhadap metode pembelajaran dan penilaian yang kompleks. Di sisi lain,
kebijakan Merdeka Belajar meskipun inovatif masih memerlukan pemahaman yang lebih baik dari pendidik dan orang tua agar dapat diterapkan secara maksimal. Jurnal ini maksud saya menekankan pentingnya evaluasi kurikulum secara berkelanjutan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Evaluasi tersebut harus mencakup aspek efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan program guna memastikan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Selain itu, pendekatan evaluasi autentik dan yang holistik perlu diperluas untuk menjamin tercapainya hasil pembelajaran yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebagai rekomendasi, pengembangan kurikulum Merdeka diharapkan terus dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak lainnya. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan jurnal. Yang pertama yaitu kelebihannya, topik yang relevan. Yang kedua, pendekatan komprehensif. Yang ketiga, penekanan pada aspek kontekstual. Yang keempat, penggunaan data pendukung. Yang kelima, berorientasi solusi. Untuk kekurangannya, yang satu, minim data empiris. Yang kedua, cakupan analisis terbatas. Yang ketiga, kurangnya penjelasan metodologi. Yang keempat, bahasa yang kurang konsisten. Yang kelima, minim kritik terhadap kebijakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.